beautiful presence. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Hari ini saudara-saudara, ibadah yang kedua ini akan disertai dengan penyerahan anak-anak yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan. Oleh karena itu kita serahkan seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar kehendak dan rencana Tuhan saja yang jadi di dalam ibadah yang kedua ini. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, yang di atas shalom, haleluya. Sudah siap menyembah Tuhan Bapak Ibu? Berikan senyum kanan kiri depan belakang. Katakan kita punya Allah yang luar biasa. Biarlah saat siang hari ini kita membawa kerinduan hati kita yang dalam untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada, bukan karena kuat hebatnya kami, tapi kami punya seorang Raja yang hebat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh datang kembali bersama umat-Mu di tempat ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah, sebab kami sadar Engkaulah Allah, Allah yang layak terima segala puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu siap diberkati, amin. Haleluya. Berkat yang baru sudah Tuhan sediakan buat kita siang hari ini. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkurang.
Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yonatan untuk penyerahan anak siang hari ini. Silakan duduk. Bapak Ibu boleh duduk. Kita bersyukur pada siang hari ini ada beberapa keluarga dengan segala kerinduan membawa anak-anak mereka di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati di dalam acara penyerahan anak pada siang hari ini. Oleh sebab itu, saya akan panggil beberapa keluarga yang akan membawa anak-anak mereka di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati dan dipersilahkan untuk mengambil tempat di sisi kanan sini ya. Oke. Saya panggil keluarga Ibu Bapak Hendra Setiawan dan Ibu Oktaviani yang akan menyerahkan dan membawa anaknya Feren Alicia Setiawan. Silakan duduk di tempat. Ya. Disediakan di sisi kanan, di sayap kanan. Pak Hoki, Bu Cucu mohon ya menyingkir dulu. Ya. Kemudian saya panggil keluarga Ibu Bapak Renaldo Randy Mulyono dan Ibu Felita Vania Unarjo yang akan membawa anak mereka untuk diberkati, yaitu anak Raisin Frederick Tan. Silakan duduk. Kemudian yang kedua kami panggil keluarga Ibu Bapak Surya Prasetya dan Ibu Kristi Evi Natalia yang akan membawa anak mereka, anak Valerie Jane Prasetya. Apakah sudah hadir? Oke, puji Tuhan. Keluarga ini dari TPI Rahtawu. Tadi jam 8:30 calling saya, hujan deras disertai dengan kabut di pegunungan. Dan mereka dengan segala kerinduan membawa anak mereka untuk diberkati dengan penuh semangat. Oleh sebab itu kita dukung dalam doa. Oke, yang selanjutnya saya panggil keluarga Ibu Bapak Nugraha Adiputra dan Ibu Benardeta Ika Ismawati yang akan membawa anak mereka, anak Nugraha Noel Narendra. Oke, silakan ambil tempat. Selanjutnya saya panggil keluarga Ibu Bapak Dani Yonatan dan Ibu Suprapti yang akan membawa anak mereka, Jovanga Kirani Natania. Silakan. Oke. Selanjutnya kami panggil keluarga Ibu Bapak Yosef Cipta Nugraha dan Ibu Sela Natalia Nugraha yang akan membawa anak mereka, Etaniel Sein Joe Axel. Oke, sudah berkumpul semuanya? Ya, saya coba koreksi beberapa hal supaya penyebutan nama ini tidak salah. Untuk anak Ibu Bapak Dani Yonatan, betul panggilnya Jovanga atau Jovanka? Jovanka, Indonesia ya, spell Indonesia tetap ya, Jovanka. Oke. Putra dari Ibu Bapak Yosef, Etaniel Sein atau Sean, mau panggilnya. Sean ya, Sean Joe Axel. Oke, itu saja, yang lainnya sudah cukup populer, Frederick Tan. Oke. Ya, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan menurut firman Tuhan. Yang pertama, penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 19, 13, 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga.
Lalu ia meletakkan tangannya atas anak-anak itu dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang kedua, penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu bukti keinsyafan kita yang menjadi orang tua atau wali tentang keadaan kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga anak-anak kita pun perlu dikuduskan dengan iman orang tuanya atau wali kepada Tuhan. Seperti terkutip di dalam 1 Korintus 7:14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang ketiga dan yang terakhir, penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita itu pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian, orang yang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya keluarga-keluarga yang sudah siap dengan membawa anak-anak mereka untuk diberkati, telah kita yakini bahwa penyerahan anak-anak ini di hadirat Tuhan Allah adalah perintah Tuhan sendiri dan bukti kenyataan iman saudara-saudara, iman kita, agar anak-anak ini dikuduskan dan mendapatkan hak waris, pusaka, perjanjian-perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak ini, hendaknya berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini ke dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan firman-Nya, sehingga anak-anak yang menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan serta mentaati firman-Nya. Sekarang saya persilahkan para keluarga yang membawa anak-anaknya untuk bangkit berdiri. Iya, dengan anaknya juga digendong boleh. Oke. Sudilah saudara-saudara menjawab beberapa pertanyaan saya dengan tegas dan lantang sampai jawaban saudara itu didengar oleh jemaat Tuhan, keluarga yang turut hadir pada siang hari ini. Ya, oke, sudah siap? Agar keyakinan hati saudara terhadap kehendak Allah nyata. Oleh sebab itu diharapkan kesediaan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai pengakuan saudara di hadirat Allah dan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Ada 50 pertanyaan yang perlu saudara jawab dan kita cukup butuh waktu 1 jam untuk menjawab semuanya ini. Semoga semua jawaban benar. Salah satu masih lolos. Yang pertama, meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah? Dan oleh sebab itu, saudara sebagai sidang Tuhan harus menyerahkan anak-anakmu di hadirat Tuhan. Bagaimana jawab saudara? Ya atau tidak? Iya. Yang atas dengar? Bagaimana jawab saudara? Ya atau tidak? Ya. Kalau tidak, batal, tidak lulus, saya langsung suruh pulang. Pertanyaan yang kedua, masih banyak, jangan khawatir. Maukah saudara berjanji, Bapak Ibu, orang tua, hendak mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Allah? Bagaimana jawab saudara? Ya atau tidak? Ya. Jawaban saudara disaksikan oleh jemaat Tuhan dan malaikat di surga, bahkan Tuhan. Itu janji, komitmen saudara untuk membawa anak-anak saudara
penuh ketaatan dan takut kepada Tuhan Yesus. Sekarang secara bergiliran sesuai dengan urut-urutan dari daftar yang ada, saya akan panggil satu persatu keluarga untuk membawa anak-anak saudara untuk diberkati Tuhan. Saya panggil yang pertama keluarga Ibu Bapak Hendra Setiawan dan Ibu Oktaviani yang akan membawa anak mereka, anak Feren Alicia Setiawan. Silakan naik ke atas. Oke. Feren ya? Oke, mau digendong atau digendong sendiri? Boleh saya gendong? Yes. Ting 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 ting. Oke, iya Cik Feren. Ya. Aku menyerahkan anak Feren Alicia Setiawan ke hadirat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa segala pohon rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Katakan amin. Puji Tuhan. Amin. God bless you. Tetap di tempat. Ya, geser. Silakan Ibu Bapak Renaldo Randy Mulyono dan Ibu Felita untuk membawa anak mereka Raisin Frederick Tan. Oke. Gendong engkong ya. Oke. Yes. Aku menyerahkan engkau anakku Raisin Frederick Tan ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya kepadamu. Amin. Katakan amin. God bless you. Iya. Oke. Selanjutnya, keluarga Ibu Bapak Surya Prasetya akan membawa anaknya, anak Valerie Jane Prasetya. Silakan maju. Yo, derek Mbah Kung. Siap. Pantes duwe putu iki. Aku menyerahkan anak Valerie Jane Prasetya ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin. Matur nuwun, Mbah. Siap, oke. Selanjutnya saya panggil keluarga Ibu Bapak Nugraha Adi Putra dan Ibu Bernadetta untuk membawa anaknya Nugraha Noel Narendra. Gendong Pak D atau gendong sendiri? Aku menyerahkan anak Nugraha Noel Narendra ke hadirat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Katakan amin. Oke. Siap. Ngompol ya? Saya panggil keluarga Ibu Bapak Dani Yonatan dan Ibu Suprapti
untuk membawa anaknya Jovanka Kirani Natania. Oke, gendong Pak D. Aku menyerahkan anak Jovanka Kirani Natania ke hadirat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya kepadamu. Amin. Oke, puji Tuhan. Yes. Yang terakhir, keluarga Ibu Bapak Yosef Cipta Nugraha akan membawa anaknya Ethaniel Sian Joaksel. Silakan, mau gendong sendiri atau gendong engkong? Mau gendong engkong? Mau? Yuk. Mau enggak? Oh enggak mau. Padahal wis sadus. Oke, kita menyerahkan ya, diberkati Tuhan. Aku menyerahkan anak Ethaniel Sian Joaksel ke hadirat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin. Ndak disuntik loh ya. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan kepada keluarga-keluarga yang membawa anak mereka. Berikan aplaus. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu Majelis untuk menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada anak-anak yang sudah diserahkan di hadirat Tuhan. Saya persilahkan mohon kesediaan Bapak Stefanus Yulianto Wijaya untuk menyerahkan piagam penghargaan, piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Hendra. Maju Bapak Ibu Hendra, fotografer bisa ambil tempat. Ya. Diterima. Berdua, terima berdua. Ya, tunggu dulu. Ya, sudah? Oke. Bonus, Pak? Ya. Ada tarifnya itu. Keluarga Ibu Bapak Renaldo Rendi Mulyono. Piagam akan diserahkan oleh Bapak Unarjo. Dipersilakan. Silakan, Kong. Oke. Tunggu. Diperlihatkan. Posisi portrait, oke. Selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak Heri untuk menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Surya Prasetya. Dipersilakan. Pak Renal, bonusnya Pak. Tadi siapa yang belum dapat? Oke, cukup. Iya, oke, terima kasih. Bonusnya Pak. Oke. Selanjutnya, mohon kesediaan Ibu Ratnawati akan menyampaikan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Nugraha Adi Putra. Oke. Ada Bapak Ibu Majelis yang lain yang hadir? Tidak ada ya? Mohon kesediaan Ibu Bapak Pendeta Lukas Sutrisno akan menyampaikan piagam penyerahan anak ini kepada, oh belum bonusnya, minta dong. Oke, siap.
keluarga Bapak Ibu Andika, ya tengah kong, di tengah kong, iya. Ya hadap ke jemaat kong, hadap ke jemaat kong, yes, oke. Oke, selanjutnya keluarga Ibu Bapak Yosep Nugroho. Saya akan serahkan piagam ini secara pribadi. Oh, minta bonus. Ada yang double tadi ya bonus, tolong dilihat. Iya, Pak Yosep tidak kebagian nih. Habis, tolong dibuka ya. Ada klip yang nempel. Oke, silakan Pak Yosep. Ya, jangan pulang dulu ya keluarga-keluarga. Terimalah piagam penyerahan anak ini, pergunakan sebagaimana mestinya, dan Tuhan memberkati. Menyampaikan selamat, Tuhan memberkati. Yes. Oke, cukup. Terima kasih. Saya persilakan keluarga-keluarga yang membawa anak-anaknya maju kembali. Sekali lagi, silakan. Semua. Bapak, Ibu dan anaknya, Bapak, Ibu majelis dan pendeta yang hadir. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Kita akan foto bersama, ambil gambarnya. Setelah itu saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Susi untuk melanjutkan ibadah kita. Choir, silakan maju. Puji Tuhan, mohon kesabarannya Bapak Ibu sekali lagi, satu pujian yang luar biasa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, satu keputusan, kita akan tetap setia walaupun kita tidak melihat, karena Yesus sumber jawaban buat kehidupan kita. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya
Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau mengasihi kami. Banyak hal yang tidak bisa kami pikirkan, tapi itu Engkau sediakan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Sebab itu Bapa di sorga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang selalu peduli atas kehidupan kami. Meskipun kami mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki yang harus kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sebab itu kami mohon hikmat dan pimpinan Tuhan, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pada siang hari ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, Shalom. Ya, selamat siang buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita kembali ada di bait Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya membacakan satu ayat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Surat Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sepanjang sejarah Alkitab mencatat dan memperlihatkan bahwa manusia, saya dan saudara, adalah makhluk yang unik, spesial dalam pemandangan Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, atau dari awal mula dunia sampai akhir dunia, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, Tuhan selalu melibatkan dan mengikut sertakan manusia dalam setiap rancangannya terhadap jalannya sejarah dunia ini, bahkan terhadap pribadi setiap kita. Jadi dalam Tuhan bekerja, dalam Tuhan berkarya, baik dalam sejarah dunia ini, maupun terhadap orang-orang tertentu termasuk saya dan saudara. Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Tuhan selalu melibatkan manusia. Dalam segala karya Tuhan itu selalu ada unsur manusianya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja sendiri, bukan. Tapi Tuhan lebih memilih melibatkan manusia dalam segala sesuatu yang Dia lakukan, baik bagi dunia ini maupun bagi kehidupan saya dan saudara. Sehingga kelihatannya seolah-olah Tuhan itu kurang efektif dalam berkarya kalau tidak melibatkan manusia. Seolah-olah begitu, meskipun tidak begitu. Seolah-olah kalau tidak ada manusia, Tuhan dalam tanda petik terbatas dalam melakukan sesuatu. Karena manusia itu unsur penting di pemandangan Tuhan. Manusia punya peranan tertentu di pemandangan Tuhan. Nah, ayat bacaan kita pada siang hari ini, Roma 8 ayat 28 memperjelas akan hal itu.
Bagaimana keterlibatan manusia, saya dan saudara, yang dilibatkan oleh Tuhan dalam Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam karyanya bagi dunia ini. Nah, dalam surat Roma 8 ayat 28 yang kita baca tadi, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dari bahasa aslinya bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada makna yang hilang atau menjadi kabur. Bukan berarti salah, enggak. Memang itu adalah keterbatasan bahasa. Seringkali dalam menerjemahkan satu karya dari bahasa A ke bahasa B, itu seringkali ada jurang yang tidak bisa diseberangi karena mungkin katanya sama atau pengertiannya sama, terjemahannya sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, sehingga ketika ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada makna tertentu dari ayat atau frasa dari ayat yang kita baca tadi yang kehilangan atau menjadi kabur. Yang saya maksudkan adalah frasa atau kalimat yang berkata Allah turut bekerja, turut bekerja. Sebab kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata turut itu artinya ikut ambil bagian dalam suatu hal. Itu arti kata turut. Ikut ambil bagian dalam suatu hal. Atau dengan kata lain, turut itu berarti sesuatu atau seseorang yang diikut sertakan. Sesuatu atau seseorang yang diikut sertakan. Nah, sesuatu atau seseorang yang diikut sertakan itu belum tentu faktor penting. Belum tentu faktor penting. Bisa saja penting, ya, tapi belum tentu faktor penting. Sakit contoh misalnya dalam setiap sidang-sidang gereja, sidang sinode misalnya. Yang hadir dalam sidang sinode itu ada dua kategori, satu peserta, yang kedua peninjau. Peserta mereka adalah yang menjadi utusan dari gereja-gereja, biasanya pendeta atau majelis. Sedangkan selain mereka ada yang namanya peninjau, mungkin dari yayasan atau lembaga lain yang diikut sertakan. Dalam setiap pengambilan keputusan atau memberikan suara, misalnya dalam pemilihan ketua sinode misalnya, peninjau tidak ikut meskipun dia hadir di situ. Kehadiran mereka itu bukan faktor penting. Tujuannya misalnya supaya peninjau itu melihat jalannya sidang seperti apa. Barangkali ada manfaat bagi lembaga yang dia wakili. Tapi sebetulnya tidak penting-penting amat. Dia tidak ada pun sidang tetap jalan. Peninjau tidak ada pun sidang tetap bisa membuat keputusan. Beda ceritanya kalau tidak ada peserta. Lain ceritanya. Kehadiran peninjau di situ hanya sebagai sesuatu atau seseorang yang diikut sertakan. Dia bukan faktor utama, bukan pula faktor penting, meskipun ada kegunaannya di situ. Nah, itu pengertian dari turut. Sementara pengertian Alkitab dalam ayat ini tidak begitu. Ayat ini ketika dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam King James Version misalnya, diterjemahkan menjadi yang turut bekerja tadi, diterjemahkan menjadi work together, bekerja bersama, atau sama-sama bekerja. Kata yang diterjemahkan menjadi turut bekerja atau work together tadi, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu dari kata sunergeo. Nah, dari kata sunergeo lah kita mendapat turunan kata sinergi. Kalau sunergeo pasti jarang dengar, tapi kalau sinergi pasti sering dengar. Bersinergi. Jadi, menurut ayat ini, Tuhan dan manusia, yaitu saya dan saudara, bersinergi atau work together atau bekerja bersama sesuai dengan peran masing-masing untuk mengerjakan sesuatu dalam segala hal, termasuk di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan bersinergi dengan kita.
Tuhan bersinergi dengan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengerjakan segala sesuatu. Tuhan ada perannya, Tuhan ada bagiannya. Saya dan saudara, kita manusia bukan ikut terlibat di dalamnya saja, seolah-olah bukan faktor penting, bukan. Tetapi ada bagian atau peranan yang penting di dalamnya. Manusia tidak ikut turut di dalamnya, atau malah Tuhan tidak ikut turut di dalamnya. Tetapi sama-sama, baik manusia, baik Tuhan punya peran masing-masing dalam menciptakan sesuatu untuk kebaikan bagi setiap kita. Apa implikasinya hal ini bagi kita? Yang pertama, karena Tuhan dan Bapak Ibu Saudara bersinergi dalam mengerjakan sesuatu, maka yang pertama kita harus memahami dan mengerjakan peran kita dengan baik. Tuhan punya peran, saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu semua punya peran tersendiri. Harus bersinergi. Jadi contohnya begini, kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Itu bukan berarti Tuhan bekerja lalu saya diam saja, tidak begitu. Dalam menolong kita, dalam Tuhan menolong kita, Tuhan juga pakai kita. Jadi ketika kita berkata Tuhan tolong saya, itu tidak berarti saya diam diri, lalu kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu tanpa keterlibatan saya. Tidak juga. Sebab Tuhan punya bagiannya dan saya punya bagian saya sendiri. Sehingga ketika kita berkata Tuhan tolong saya misalnya, kita juga harus berkata Tuhan ingatkan saya apa peran yang harus saya lakukan dalam Tuhan menolong saya. Kalau kita cuma ngomong Tuhan tolong saya, itu satu pihak, seolah-olah Tuhan bekerja sendirian lalu kita tinggal terima hasilnya. Padahal kita bilang tidak begitu. Masing-masing kita punya bagian atau perannya sendiri. Harus kita ingat bahwa Tuhan dalam Tuhan menolong kita, atau Tuhan menolong kita agar kita dapat menolong diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah itu. Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Tuhan menolong kita agar kita dapat menolong diri kita sendiri. Sebetulnya ketika kita minta tolong sama Tuhan, yang kita minta adalah Tuhan memampukan kita sesuai dengan peran kita untuk menolong diri kita sendiri. Jadi ketika Tuhan menolong saya dan saudara, sebetulnya Tuhan tidak pakai orang lain atau tidak pakai sesuatu yang tidak kita kenal, tapi Tuhan pakai diri kita sendiri untuk menolong kita. Kenapa? Karena kita yang paling ngerti apa yang kita butuhkan. Kita yang paling paham apa yang kita perlukan. Dan dalam kepahaman itulah Tuhan bekerja melalui kita. Dalam menolong kita, Tuhan selalu memberdayakan diri kita dan menggunakan apa yang ada pada kita. Saya kasih contoh. Misalnya ketika Musa dipilih dan dipanggil Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Ketika Musa menerima tugas seberat itu, dia merasa tidak mampu. Tidak sanggup. Tapi kemudian Tuhan bertanya kepada Musa, yang tercatat dalam Keluaran pasal 4 ayat kedua. Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, tongkat yang di tangan Musa itu bukan semacam logam ajaib dari sorga, bukan. Bukan semacam tongkat spektakuler, bukan. Itu adalah tongkat biasa, tongkat gembala yang dipakai dia sehari-hari dalam Musa menggembalakan ternaknya atau kambing dombanya. Tongkat biasa itu, kayunya juga kayu biasa. Bukan kayu spesial, apalagi logam ajaib dari sorga, bukan. Dan Tuhan tidak berikan Musa tongkat ajaib, enggak. Apa yang ada pada Musa itu kemudian dipakai oleh Tuhan. Dan bersama kita tahu bahwa dengan tongkat gembala itu
yang terbuat dari kayu biasa, yang sehari-hari dia pakai untuk menggembalakan, dengan tongkat yang sederhana itu, maka Tuhan mengadakan perkara-perkara besar. Kan pertanyaannya, mengapa kok Tuhan tidak menurunkan tongkat sakti mandraguna dari surga? Dia pakai apa yang ada. Contoh yang kedua, dalam suatu pelayanan, Tuhan Yesus ketika selesai berkhotbah, kemudian menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak yang sedang berkumpul, yang sedang mendengarkan khotbahnya. Seharian tidak makan. Orangnya banyak sekali. Ketika diberikan tugas itu, murid-muridnya merasa tidak sanggup. Tidak mampu. Dari mana mau kasih makan orang banyak ini? Nah, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Markus. Dia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Dan sama-sama kita tahu, dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak menurunkan hujan roti dari sorga saja? Bukankah dia sanggup melakukan itu? Ada ceritanya di Alkitab. Karena Tuhan pakai manusia untuk menolong manusia itu sendiri. Tuhan bisa saja menurunkan roti dari sorga. Bisa, kenapa tidak? Tuhan juga bisa menurunkan tongkat yang ajaib dari sorga, yang tidak ada duanya di dalam dunia ini. Bisa, kenapa tidak? Tapi bukan begitu cara bekerja Tuhan. Di dalam menolong saya dan saudara, Tuhan selalu menggunakan apa yang ada padamu. Apa yang kamu punya, coba periksa. Dan dengan apa yang ada pada kita, itu kemudian mungkin yang ada pada kita sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mungkin tidak istimewa. Saya juga membayangkan tongkat Musa itu bukan istimewa, itu pasti tongkat biasa itu, terbuat dari kayu yang sama yang dipakai oleh gembala-gembala domba yang ada di wilayah itu. Kayunya kayu yang sama, terbuat barangkali dari pohon yang sama. Tidak ada istimewa-istimewanya itu sebetulnya. Tapi sesuatu yang sederhana itu, yang nampaknya tidak istimewa itu, kalau sudah di tangan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang istimewa. Tuhan pakai apa yang pada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tidak jarang pertolongan Tuhan belum kita alami, atau belum terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu menuntut Tuhan supaya mengerjakan peran atau bagiannya, tetapi kita lupa dengan peran kita sendiri. Kadang kita terlalu memaksa, izinkan saya menggunakan istilah memaksa. Kita terlalu memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Padahal kita ada bagiannya. Padahal kita punya bagiannya tersendiri. Kalau bagiannya Tuhan sudah tidak usah kita persoalkan. Tuhan tidak akan lalai dengan janjinya. Tuhan bahkan tidak perlu diingat-ingatkan. Tuhan sudah pasti akan mengerjakan bagiannya. Tapi kalau manusia tidak mengerjakan bagiannya, lain cerita. Saya membayangkan bahwa barangkali sebelum Tuhan datang kepada Musa, orang Israel sudah beratus-ratus tahun berteriak di Mesir untuk minta seorang pembebas untuk melepaskan mereka dari sana. Barangkali saja Tuhan sudah berencana dan sudah pernah mengutus orang lain sebelum Musa. Tapi kemudian orang itu tidak bersedia. Barangkali sebelum Tuhan datang kepada Musa, Tuhan sudah datang kepada yang lain. Tapi yang lain itu tidak bersedia. Kalau Musa kan bersedia, dia hanya mengajukan keberatan, ketidakmampuan, kesulitan yang akan dia hadapi. Tapi dia tidak menolak. Barangkali saja sebelum Musa sudah ada yang menolak. Karena memikirkan risiko, konsekuensi yang akan ditanggung dari tugas dan perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada orang itu. Sehingga lain ceritanya. Tapi ketika Musa bersedia mengerjakan bagiannya,
maka orang Israel keluar dari Mesir diperbudak selama 400 tahun. Kalau saja murid-muridnya, misalnya murid-murid Tuhan Yesus dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang, mereka tidak punya roti, atau kalau punya tapi tidak diserahkan kepada Tuhan, ya pasti lain lagi ceritanya. Nah, oleh sebab itu seringkali kita terlalu menuntut Tuhan bekerja, sementara kita mengabaikan atau melupakan bagian yang harus kita lakukan. Alkitab berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Sehingga bisa kita katakan bahwa kita dan Tuhan adalah satu tim, teamwork. Dan kita tahu bahwa keberhasilan dalam sebuah tim sangat tergantung pada kerjasama tim itu. Kalau seseorang hanya mengerjakan bagiannya, yang lain tidak, pasti timnya tidak jalan. Kalau hanya Tuhan yang mengerjakan bagiannya, sementara kita mengabaikan atau melalaikan atau tidak mengerjakan bagian kita, tentu lain ceritanya. Kita bukan sekedar diikut sertakan, tapi juga unsur penting dalam sebuah teamwork itu. Lalu yang kedua, kalau kita memahami peran kita dengan baik, maka kita tahu kapan kita harus bertindak dan kapan kita diam atau tidak melakukan sesuatu. Begini Bapak Ibu Saudara, seringkali pengalaman kita menjebak kita untuk melakukan kesalahan. Kita mungkin punya pengalaman melakukan sesuatu dan itu berhasil. Mungkin dalam hal apa? Pekerjaan atau apa saja. Seringkali karena kita punya pengalaman itu, lalu dalam sebuah kesempatan kita akan mengerjakan atau melakukan hal yang sama. Kita sudah punya pengalaman. Sukses, berhasil. Kita pikir bahwa kalau saya melakukan lagi yang sama atau serupa dengan itu, maka saya pasti berhasil yang sama. Belum tentu. Ada contohnya di dalam Alkitab. Umat Israel sudah sering diberi kemenangan oleh Tuhan. Sudah sering mereka menang. Tuhan memberi mereka kemenangan, musuh-musuh takluk kepada mereka. Maka dalam Yosua pasal yang ke-7, kalau Bapak Ibu Saudara baca, Yosua pasal yang ke-7, ketika orang Israel berperang melawan orang Ai, mereka menderita kekalahan besar. Kenapa? Sudah biasa menang. Biasanya mereka berperang, mereka dalam keadaan suci atau kudus di hadapan Tuhan. Nah, kali ini mereka berdosa. Mereka tidak menyadari itu. Dan mereka perang, mereka kalah. Mereka kalah bukan karena kurang banyak pasukan, bukan. Mereka kalah bukan karena orang Ai lebih hebat, bukan. Mereka kalah bukan karena persenjataan yang mereka punya kurang canggih dibandingkan dengan orang Ai, bukan. Semuanya bukan karena itu. Kekalahan mereka adalah karena mereka dalam posisi berdosa, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh sebab itu umat Tuhan, saya dan saudara, seringkali kita lupa bahwa kemenangan atau keberhasilan yang kita peroleh dalam hidup ini bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi lebih karena anugerah Tuhan. Kemampuan kita terbatas, kesanggupan kita terbatas, tapi lebih karena anugerah Tuhan. Tuhan menjamin kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu, siapapun saudara dan saya, firman Tuhan sudah mengatakan kita unik, spesial dan berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan melibatkan kita dalam setiap karyanya, termasuk dalam menolong kehidupan kita. Bekerja bersama atau work together antara Tuhan dengan kita sebagai umatnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Lakukan peran kita. Kita bukan sekedar orang yang diikut sertakan dalam setiap karya Tuhan, termasuk dalam kehidupan kita. Tapi kita kerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan berkarya, maka Dia menjamin keberhasilan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Ada banyak bagian yang mungkin belum kami pahami. Sebab itu kami minta Roh Kudus menguasai kami, menuntun kami, memberkati kami, menjabarkan lebih luas sesuai pola pikir dan pengertian kami. Sehingga apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini, yang sudah kami terima pada siang hari ini, Tuhan menjadi bagian yang mengubah kehidupan kami, mengarahkan kami kepada rencana Tuhan. Kami adalah orang-orang yang unik, spesial, dan Tuhan melibatkan kami manusia dalam setiap karya besar Tuhan bagi dunia ini, bahkan dalam kehidupan kami semua. Meteraikan kebenaran firman Tuhan boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami terima firman Tuhan dan kami akan lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, siang hari ini saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk nanti disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada? Ya, di atas? Ya, ada. Oke, ada lagi? Di atas? Ada ya. Ya, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ya, gereja kami terbuka untuk Bapak Ibu Saudara untuk ikut menikmati ibadah kapan Bapak Ibu punya waktu dan kesempatan. Selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Lalu berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 7 sampai tanggal 13 dalam pekan ini. Tadi pagi sudah ada yang hadir, kalau ibadah yang kedua ini ada yang hadir, juga bisa bangkit berdiri untuk disambut oleh Bapak Ibu Majelis dan kita doakan. Ada ya. Iya, ada. Iya. Ya, kita tetapkan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Mari satukan hati kita dukung doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu membawa saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Tuhan, kami turut bersyukur dan bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang dalam pekan ini Tuhan tambahkan usia setahun dalam kehidupan mereka. Kami percaya setahun yang sudah lewat ada begitu banyak anugerah dan pertolongan yang sudah mereka alami. Tuhan sudah menolong dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya kasih karunia Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami tercurah di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, hiduplah bersama dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan menerima janji-janji berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat jasmani, memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan tinggal tetap dan menjadi bahagian di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam berkat dan anugerah Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami pada siang hari ini membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka ataupun dirawat di rumah sakit dimanapun mereka berada. Kami mohon lawatan dan jamahan Tuhan bagi mereka, sehingga apapun sakit penyakit kelemahan tubuh yang mereka alami, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, sembari menanti kesembuhan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka, biar mereka tetap selalu berharap, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kelemahan tubuh yang mereka alami tidak membuat iman mereka lemah, tapi mereka semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau urapi dan gunakan semua sarana medis yang digunakan, obat-obat yang dikonsumsi, kiranya itu menjadi alat dan cara Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami
yang menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkarya bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan, semua acara-acara yang disampaikan pada saat ini Engkau sudah memberkatinya. Baik penyerahan anak, firman, dan puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan, hari ini pun kami boleh menyerahkan persembahan daripada anak-anak-Mu. Baik mereka yang transfer ke gereja Isa Masih Kudus tentang perpuluhan maupun penyerahan mereka yang melalui sekretariat dan melalui para hamba Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Karena kami tahu Tuhan, mereka sungguh-sungguh menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati mereka supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan tidak sia-sia. Engkau akan memimpin menyertai perjalanan hidup mereka dan Engkau sendiri yang akan memberkati mereka dengan berkelimpahan. Demikian juga Tuhan untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Membuktikan bahwa mereka mengasihi akan pekerjaan Tuhan. Kau akan kuduskan persembahan ini supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.